Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Saya tidak akan membacakan ayat-ayat ini karena waktu. Kita akan sama-sama belajar melalui firman Tuhan dari kehidupan Paulus, bagaimana caranya Paulus menghadapi persoalan, masalah, cobaan yang begitu berat, dan akhirnya Paulus mampu menghadapinya, dan akhir perjalanan hidupnya pertolongan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat masalah yang dihadapi oleh Paulus, perhatikan ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata. Dari ayat ini, di ayat 21 diberikan satu keterangan kalimat pendek. Dan karena mereka berapa lamanya tidak makan, ada beberapa lama Paulus dan teman-temannya sebagai tahanan Roma tidak makan. Memang ada masalah lain, ada begitu banyak gelombang yang menghantam kapalnya, dia ada di tengah-tengah lautan yang luas, tidak bisa bergerak kemana-mana. Tetapi Alkitab memberikan satu penjelasan ayat 21, mereka beberapa lamanya tidak makan. Berapa lama mereka enggak makan? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-27, malam yang ke-14 sudah tiba, ada keterangan, berarti kurang lebih ada 2 minggu. Bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Mereka enggak makan. Bukan cuma mereka enggak makan, tetapi keadaan mereka sedang dihantam gelombang di tengah laut. Tetapi sikap Paulus yang perlu kita teladani. Dia menyampaikan firman Allah, dia menyampaikan kebenaran kepada teman-temannya. Ini yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Bagaimana caranya kita menghadapi badai kehidupan yang terjadi saat-saat ini? Mungkin kita dalam konteks tidak makan, mungkin sehari, 2 hari, mungkin belum sampai ke situ. Ada kesulitan ekonomi yang lain karena badai musibah ini. Biarlah nasihat Paulus ini kita sama-sama lakukan dalam hidup kita. Hal yang pertama, sikap kita untuk menghadapi cobaan yang terjadi dalam hidup kita adalah hadapilah masalah yang terjadi dalam hidup kita dengan tabah hati. Perhatikan ayat 21 dan ayat 23, tetapi saya akan membaca ayat 22 saja. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Paulus menyuarakan kebenaran kepada teman-temannya. Dalam keadaan kesukaran seperti ini, yang harus kita lakukan adalah tetap tabah hati. Pengertian tabah hati adalah kuat hati, teguh hati, enggak tawar hati, tetapi memiliki satu keteguhan, kekuatan hati untuk menghadapi masalah yang terjadi. Kita sebagai orang yang percaya, ada dasar, ada alasan mengapa kita perlu memiliki kekuatan hati, keteguhan hati, tabah dalam menghadapi cobaan. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, cobaan-cobaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Berarti apa yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak akan melebihi kemampuan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Apapun cobaan, masalah yang terjadi saat ini, hadapi dengan ketabahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-24. Dan ia berkata,
jangan takut. Paulus dengan tegas sampaikan kepada teman-temannya, apapun yang terjadi, hadapi itu dan jangan takut. Kalau kita mempelajari Alkitab, kata-kata jangan takut begitu banyak disampaikan, diutarakan, diucapkan langsung oleh Tuhan, oleh nabi-nabinya. Kita ingat pada saat Yosua akan menggantikan Musa, dia berkata bahwa ada ketakutan, ada rasa pesimis untuk memimpin Israel. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, kuatkanlah hati. Pagi ini, masalah yang terjadi dalam hidup kita, hadapi dengan tidak takut. Jangan takut. Memang ada alasan firman Allah. Kita sebagai orang yang percaya, mengapa kita nggak perlu takut? Kita lihat dalam Roma pasal 8, 31 dan seterusnya. Karena Allah ada di pihak kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia berjanji akan tetap terus menyertai kita. Dia akan tetap terus melindungi kita. Tidak ada satu keadaan yang sesulit apapun yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Hadapi masalah dengan sikap jangan takut. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa mampu menghadapi cobaan? Di dalam ayat yang ke-25, Paulus mengatakan seperti ini, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Tatkala kita mengingat kembali pelajaran Yakobus, diperlukan iman, diperlukan keyakinan untuk kita menghadapi setiap masalah. Paulus juga lakukan itu. Tatkala masalah terjadi dalam hidupnya, dia katakan, percayalah kepada Tuhan. Ini penting buat kita. Kita percaya akan janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan masalah melebihi kekuatan kita. Dia Jehovah Jireh penyedia. Dia Jehovah Shalom, Jehovah Nisi. Kalau kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong. Yakinilah Tuhan juga akan tetap menolong dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita bekerja sudah dipaksakan untuk berhenti, nggak boleh bekerja lagi. Kita berusaha, apapun usaha kita, karena keadaan sepi, nggak ada hasil yang kita dapatkan. Mungkin kita di usaha bidang lain, di jasa apapun, keadaan yang membuat kita nggak bisa bergerak. Percayalah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, masalah kita tidak bisa hindari. Keadaan yang terjadi sekarang kita nggak bisa menghindar. Di mana saja semua merasakan dampaknya. Tapi hadapi itu semua dengan tabah hati, kuat hati. Hadapi itu semua dengan satu keberanian. Dengan kata-kata, aku tidak takut. Karena Tuhan besertaku. Dan yang ketiga, hadapilah masalah yang terjadi dalam hidup kita dengan iman percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin dan percaya berkat Allah pagi hari ini, meskipun kita tidak bertemu secara langsung dalam ibadah, melalui video ini, kuasa firman bekerja dalam hidupmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.